Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa SSTV. Senang sekali saya Rinanda Salsabila dapat menyapa kembali para pemirsa SSTV yang ada di rumah dalam program acara Inspirasi HSS. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, putra-putri kebanggaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Pewadahan Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan, yang kita akan berbincang seru bersama nih hari ini terkait tentang duta wisata dan juga potensi daerah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Baik, kita langsung sapa saja. Di sini sudah ada putra yang ganteng dan putri yang cantik nih. Terima kasih, Kak. Nah, kalau kata orang di Jakarta tuh ada Abang None, kalau di Barito Kuala ada Atak Diang. Nah, kalau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada Utuh Aluh. Benar ya? Iya. Bagaimana kabarnya Utuh Aluh, sehat? Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah juga sehat. Mungkin para pemirsa SSTV yang ada di rumah ingin tahu dulu nih, Utuh Aluh terpilih tahun 2021. Yes. Mungkin bisa kenalan dulu baik dari Utuhnya maupun Aluhnya. Dari Silakan. Aluhnya dulu. Ladies first Iya, ya. ladies first. Silakan. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti, bisa dipanggil Aluh Baiti. Alhamdulillah pada tahun ini saya menjadi Aluh terpilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021. Saya berasal dari Nagara, tepatnya di Jalan Bunga Tanjung, Desa Tambangan, Daha Selatan. Sekarang saya menjadi mahasiswa aktif di program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Iya. Utuhnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dengan keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Nawas Harip. Saya baru selesai kuliah di UIN Antasari Banjarmasin, prodi Hukum Tata Negara. Dan pada hari ini juga saya kemarin mencoba untuk aktif di Pewadahan dan alhamdulillah terpilih menjadi Utuh Hulu Sungai Selatan. Saya biasanya berkecimpung di organisasi kampus, baik itu BEM maupun bela diri Persaudaraan Setia Hati Trate. Nah, itulah. Baik, wih, keren nih latar belakangnya. Bagaimana Utuh Aluh perasaannya setelah terpilih menjadi Utuh Aluh Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021? Mungkin bisa diceritakan nih kepada para pemirsa SSTV. Mungkin dari Utuhnya dulu mungkin bisa. Sebenarnya rasanya sih bahagia, Kak. Cuman ketika bahagia pasti ada rasa beban tanggung jawab yang besar. Bagaimana menjadi seorang pemuda yang bisa menjadi contoh yang baik. Karena kan ketika kita berada di atas, otomatis orang melihat lebih luas lagi bagaimana kita. Dan itu juga jadi tanggung jawab ulun pribadi. Bagaimana ulun harus bisa menempatkan diri sesuai dengan menjadi tokoh yang dapat menginspirasi pemuda ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kak. Iya, benar sekali. Mengemban amanah Iya, baru ya, iya. amanah baru. Mungkin kalau dari Aluhnya sendiri bagaimana perasaannya? Perasaannya ya pasti bangga terhadap diri sendiri. Kemudian di samping bangga itu juga sama seperti Bang Nawas tadi, katanya ada amanah dan tanggung jawab yang harus kita emban. Nah, di mana kan saya pernah membaca pepatah bahwa sesuatu yang kita ketahui itu apabila kita ingin mempraktekannya itu sulit gitu, Kak. Kemudian apabila kita ingin mewujudkan suatu aksi terhadap sesuatu yang kita katakan itu juga sulit. Nah, jadi di sini tuh kami sebagai Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan harus bisa nih mengesampingkan pepatah tadi. Jadi perkataan ataupun pengetahuan kami itu harus kami tunjukkan dengan tindakan kami yang nyata. Karena kan kami di sini sebagai penginspirasi, kemudian juga sebagai role model khususnya untuk pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berarti berani bermimpi, ibaratnya berani untuk mewujudkan ya. Iya, benar sekali. Mungkin para pemirsa SSTV ini, Dek, mungkin belum tahu Utuh Aluh itu apa sih dan apa saja tugasnya. Mungkin bisa diceritakan nih, mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa SSTV yang ada di rumah. Baik, silakan. Utuh Aluh sebenarnya kan di kabupaten yang lain atau di daerah yang lain punya sebutan yang unik tersendiri. Entah itu seperti yang disebutkan tadi di Jakarta ada Abang None, atau misalnya di daerah-daerah lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga ada Atak Diang maupun Nananggaluh. Nah, daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ingin meningkatkan atau menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini punya panggilan yang khas. Yang mana untuk seorang laki-laki pemuda itu biasanya dipanggil Utuh, si Utuh. Nah, sedangkan perempuannya dipanggil si Aluh. Ini memang ketika berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terasa
terasa sekali bahwa utuh, entah panggilan di rumah atau panggilan kawan-kawan, mungkin ketika berinteraksi ini ada hal yang unik nih, ada yang unik dengan daerah-daerah yang lain, dan juga ternyata semakin didalami lagi, semakin dicari, oh ternyata ini memang khas daripada budaya kita yang ingin ditonjolkan lagi. Dan saya rasa utuh punya tanggung jawab yang besar untuk bisa menghidupkan lagi budaya kepada masyarakat, dan juga tentang pariwisata keunggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya rasa gitu. Mungkin Aluf ada yang ingin ditambahkan? Sama aja sih sama Bang Nawas tadi, karena utuh aluh itu kan sebutan lokal untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana itu sama aja pengertiannya dengan Nananggaluh yang biasanya di provinsi, atau Atak Diang di provinsi lain gitu. Tugas-tugasnya utuh aluh nih ngapain aja sih? Oh iya, tugasnya kalah sesuai dengan tagline Pawadahan Utuh Aluh Sungai Selatan. Jadi wujudnya adalah yang badat, bebakat, dan bebarkat. Jadi bagaimana seorang utuh aluh ini dapat mencerminkan diri berkepribadian yang baik, terus juga mempunyai skill baik itu pengetahuan maupun apa sih yang dia miliki yang bisa ditonjolkan, serta bebarkat ini ibaratnya semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat. Nah, tugasnya selain kita juga bekerja sama dengan pemerintah, menjadi penjembatan dari masyarakat, kita juga harus bisa memberikan manfaat dari beberapa kegiatan. Nah, kalau kami pengen juga sih Kak ada kayak pengabdian masyarakat, karena akan dilihat daripada kawan-kawan di Pawadahan atau Aluh itu ada yang juga dari mahasiswa, ada yang memang memiliki kelebihan di keilmuan baik itu kemasyarakatan yang perlu di-sharing lagi ke masyarakat. Nah, ini yang harusnya Pawadahan Utuh Aluh bisa lebih dekat lagi, dan kami ingin menampilkan itu bahwa Pawadahan Utuh Aluh bukan hanya berada di depan panggung, tapi juga bersentuhan dengan masyarakat lebih dekat, mungkin seperti itu Kak. Berarti brand beauty behavior-nya harus penting ya, Iya, utama penting. benar sekali. Ada lagi nih pertanyaan Kakak, kenapa sih kalian ingin mengikuti ajang Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan? Mungkin dari Aluhnya mungkin bisa dijelaskan. Kemarin itu kenapa saya ingin mengikuti pemilihan ini, karena kan saya merasa nih saya adalah pemuda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya harus berkontribusi penuh nih kalau bisa untuk kemajuan kabupaten ini. Jadi kemudian saya lihat ada pengumuman kompetisi Utuh Aluh. Jadi saya ya udah deh, kan dulunya tuh saya nih termasuk orang yang agak pemalu untuk speak up ataupun untuk ya tampil lah gitu. Nah, jadi saya ingin keluar dari zona saya. Keluar dari zona nyaman ya? Iya, keluar dari zona nyaman. Jadi ikutlah bahwa saya ingin menganggap bahwa Utuh Aluh ini adalah sebuah wadah untuk saya untuk mengupgrade diri saya. Terutama saya ini juga agak suka di bidang kebudayaan dan juga suka di bidang kepariwisataan. Mungkin Aluh ada persiapan mungkin baik Utuh maupun Aluh, apakah ada persiapan mungkin kan ingin sampai di ajang pemilihan ini kan pasti ada persiapan. Apakah Utuh Aluh ini adalah mimpi kalian dari dulu, dari masih melihat televisi mungkin atau melihat ada grand final, mungkin dulu kan grand finalnya di MPK ya? Iya. Nah, mungkin dari Utuh sendiri nih bisa dijelaskan. Ketika melihat Utuh Aluh atau putra-putri kampus, sebenarnya itu bukan kepribadian ulun Kak. Jadi ketika melihat itu bahwa ulun memang senang memiliki orang-orang yang berani tampil di panggung, terus juga punya wawasan yang luas, sedangkan ulun berada di organisasi badan eksekutif mahasiswa misalnya, dan beda tuh arahnya gitu. Tapi sempat kayak apa sih ini, dari pengen mencoba. Terus juga saya rasa ketika pulang ke Banua, pulang ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saya harus bisa memberikan kontribusi. Awalnya pengen gitu aja sih Kak, pulang ke Kabupaten ASS ini. Saya sudah lama nih di Banjar, terus juga kuliah, saya pengen kontribusi, pengen punya wadah apa nih, dan juga kebetulan ada Pawadahan yang membuka pendaftaran. Terus persiapannya juga panjang sih Kak, mulai serius juga. Cuman untungnya ketika dari kuliah itu saya sudah punya basic, cuman perlu mempoles lagi agar
kelihatan berbeda daripada kontestan-kontestan yang lain nah gitu sih Kak. Iya benar. Tahapan-tahapannya kan dia ada banyak sekali ya. Iya, iya. Setahu kakak Iya. karena kan kakak juga pernah ikut ajang. Kalau dulu kakak masih Nanenggalu, kalau sekarang kan sudah utuh aluh nih. Kan pasti ada ajang kayak tes wawancara, tes wawasan, dan juga tes bakat. Nah itu kan biasanya ada nih dari orang ya, dari Iya. kata orang biasanya kalau jadi utuh alu itu harus anak si A, si B, Iya. pejabat, atau misalkan, aduh kak ulun ini kada tinggi, Oh, iya, aduh iya. kak ulun ini pendek, aduh ulun ini kurang cantik, kurang ganteng, ya macam-macam. Nah terus bagaimana cara utuh alu pian nih bisa membangkitkan semangat yang ada di diri pian nih, mengesampingkan hal itu semua dan mungkin bisa berbagi cerita ke para pemirsa STP. Baik, Oh, iya. silahkan. Pengalaman sebenarnya yang ulun rasakan sih Kak, ketika pengen jadi utuh aluh, beberapa kawan misalnya terdekat mungkin ada yang ngucapin gak bakalan masuk karena badanmu pendek gitu Kak. Terus juga apa sih kelebihanmu? Kayaknya gak ada tempatnya di sana gitu Kak, kemarin itu. Terus dalam hati saya punya kelebihan, yang harus bisa saya tonjolkan dan itu dalam hati ulun, lihat aja nantinya ulun tidak perlu mengucapkan tapi ulun harus membuktikan. Nah ulun itu sih Kak, bagaimana menunjukkan bahwa ulun bisa gitu Kak. Terus juga di beberapa kan ada tes wawancara kemarin dibagi 3 pos, mulai dari pengetahuan umum, kebudayaan sama bahasa Inggris. Waktu di kebudayaan dan pengetahuan umum memang ditanya apakah punya rasa insecure, pasti ulun jawab ya pasti punya. Pasti punya. Apalagi kan kita punya kekurangan misalnya entah itu dari good looking kan misalnya, tapi ulun rasa ulun sampaikan bahwa Pawadahan Utuh Aluh ini punya tempat bisa menghargai pemuda yang bukan hanya sekedar good looking tapi juga harus good thinking, artian pemikirannya yang bagus Kak, dan juga good attitude dan sikapnya yang baik ke masyarakat mungkin. Dan itulah yang ulun harus tonjolkan bahwa seorang duta bukan hanya good looking tapi juga good thinking dan good attitude gitu sih Kak. Iya benar. Jadi jangan insecure duluan. Ini belum bertanding sudah kalah duluan Iya sih. mentalnya. Dulu waktu ikut pemilihan, bakatnya apa nih? Ulun pencak silat, kemarin pencak silat. Oh, tapi itu udah apa namanya, sudah memang basicnya ya. Iya, ada basicnya, basicnya. sudah punya basic ya. Iya. Kalau Aluh sendiri nih mungkin bisa diceritakan kepada para pemirsa STP yang ada di rumah, mungkin apa saja sih persiapan yang Aluh lakukan? Apakah selama setahun sudah Aluh melakukan persiapan tes bahasa Inggris belajar misalkan ya? Sudah ada buku-buku catatannya atau bagaimana nih? Mungkin bisa diceritakan kepada para pemirsa. Kalau persiapan sih Kak, jujur ya, ulun tuh H-2 persiapan. H-2 persiapan. Terus bagaimana tuh cara Aluh sendiri untuk menyelesaikannya? Karena kan banyak apa yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana tuh meminimalisirnya biar tidak kalah duluan nih sebelum berperang. Mungkin Aluh bisa diceritakan. Pertama pastinya ulun memperbanyak bacaan, terutama lingkup di kabupaten ini, kemudian juga banyak bacaan tentang kebudayaan, kemudian pariwisata. Lalu yang mungkin jadi permasalahan juga di bakat Kak. Karena kan ulun kemarin itu bakatnya menari, tapi jujur ulun nggak ikut sanggar tari atau apapun. Lalu Jadi bagaimana tuh? tari itu menurut ulun hanya sekedar hobi yang ulun tarikan sendiri saat ulun misalkan sendiri atau gimana gitu Kak. Jadi saya latih tari, ya alhamdulillah ternyata bisa gitu Kak. Bisa dan mampu Mampu, ya. Ketika iya. kita punya keinginan dari dalam diri kita sendiri, asal kita mau bekerja keras, ada usaha, ada ikhtiar, ada doanya, iya. pasti bisa kita capai. Inggih. Iya benar kan? Iya, benar. Nah, terus kakak pengen tahu nih, siapa sih yang berperan penting dalam hidup Utuh Aluh sendiri dalam ibaratnya sekarang kan Utuh Aluh sangat dikenal ya oleh masyarakat. Iya. Siapa sih yang paling berperan penting dalam hidupnya? Mungkin dari Utuh. Dari ulun pribadi sebenarnya dari SMP ulun sudah jauh sih Kak hidup dengan jauh dengan orang tua. Cuman bagi ulun tetap sosok inspiratif ulun adalah seorang ibu.
Bagaimana dia punya hati yang lembut tapi juga tegar, dan juga bagi ulun orang tua ibu ini selalu optimis, ingin anaknya selalu jadi yang terbaik, walaupun ulun tahu bahwa agak sulit untuk mewujudkan keinginan anak, dan ulun harus bisa paham bagaimana jadi seorang anak yang baik. Dan juga selain ibu, kawan-kawan di kehidupan ulun, baik itu waktu sekolah maupun juga kuliah, itu yang menempa ulun akhirnya sampai pada titik sekarang, entah itu kepribadian, pola pikir, sampai tindakan ulun yang seharusnya bagaimana itu lebih terbentuk dari kawan-kawan dan juga orang tua sih, gitu Kak. Mungkin kalau dari Al sendiri, siapa sih yang paling berperan penting? Yang paling berperan pastinya orang tua, karena tanpa support dan dukungan orang tua, ulun nggak bisa di sini, Kak. Jadi bukan apa-apa ya? Iya, bukan apa-apa. Hamba saya. Kemudian setelah orang tua ada teman-teman ulun, kemudian juga dosen juga ikut mendukung ulun kayak gitu, Kak. Iya, benar sekali. Nanti Utuh Alu ini kan yang terpilih akan terkirim ya ke provinsi Kalimantan Selatan ya, dalam ajang pemilihan Nananggalu. Utuh dan Alu kan berdua nih. Bagaimana sih kalian membangun chemistry kalian? Wes. Mungkin bisa diceritakan dari Kalau membangun chemistry gimana, Kak? Silakan yang lebih menggunakan perasaan. Pastinya, Kak, kita adalah partner gitu, Kak. Jadi kita nih melakukan ini tuh tugas kita bersama. Jadi sebisa mungkin ya kita mendekatkan diri gitu. Kemudian saling bekerja sama. Iya, benar. Mungkin kalau dari Utuhnya nih sendiri, gimana sih caranya membangun chemistry dengan Aluhnya? Kalau kata Alun lagi pendekatan ya, lagi PDKT ya. Sebenarnya lebih banyak bertemu sih Kak, lebih banyak berkumpul, dan juga sambil sharing kira-kira apa yang pengen bisa ditampilkan, terus lebih ke ide sih Kak. Karena ketika idenya sama, tujuannya sama, itu lebih kuat perasaannya ketimbang hanya terlihat sama gitu Kak. Jadi lebih pada pembahasan mendalam, kira-kira yang jadi Utuh atau Aluh ini apa sih pengennya, apa sih yang pengen dibawa. Jadi samakan persepsi dulu, baru nantinya sering bertemu, sering ngobrol dengan Utuh Aluh dan juga kawan-kawan finalis kemarin juga Kak. Jadi pengen apa sih yang dibawa, baru rasa pendekatannya lebih berasa antara Utuh dan Aluhnya juga gitu sih Kak. Iya, biar dari pendekatan terus menerus ya, terus nanti akan menciptakan tujuan yang sama, hasilnya juga baik ya, benar. Terus nih kita berbicara tentang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nanti kan Utuh dan Aluh kan nanti akan dikirim ke ajang provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin apa sih yang ingin Utuh Aluh bawa nih ke ajang provinsi Kalimantan Selatan? Potensi apa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ingin dibawa oleh Utuh Aluh sendiri? Baik. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ulun Kak. Oke, dari itu. Kalau ulun pribadi, karena ulun seorang laki-laki Kak, dan juga ulun rasa ada nilai historis yang kuat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Entah itu daerah-daerah kota perjuangan misalnya. Kita ingat bahwa setiap tanggal 17 Mei di sini diperingati acara napak tilas, dan juga proklamasi kemerdekaan Kalimantan misalnya. Ulun pengen bawa itu, ulun ingin tampilkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini punya historis yang kuat terkait kontribusinya untuk Kalimantan. Nah, selain itu juga selain daripada sejarah, budayanya ulun rasa sangat kental. Memang yang ada daya tariknya tersendiri. Misalnya kayak kemarin kami setelah terpilih nih Kak, kami liburan jalan-jalan diajak para kakak-kakaknya ke Loksado. Ya? Kami dikenalkan dengan budaya Mahumbal misalnya. Ini hal yang bahkan ulun pertama kali melihat bagaimana cara pembuatannya, bagaimana rasanya. Ulun lihat, oh ini unik nih. Yang perlu mungkin di-sharing ke kawan-kawan bahwa ada loh teknik memasak yang mungkin ketika kita terdesak dengan gaya Mahumbal ini bisa loh, dan ini keunikan tersendiri gitu Kak. Jadi ketika kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Iya. Di bawah dahan Utuh Aluh ya. Ya mungkin kalau dari Aluhnya sendiri ada cerita nih mungkin. Kalau dari ulun ya pastinya nanti akan membawa jati diri ulun sebagai pemuda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana
kami ini kan adalah representatif atau bukti bahwa pemuda Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini adalah pemuda yang baik gitu Kak. Jadi kami akan membawa jati diri kami, kemudian kami juga akan memperkenalkan tentang pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana kita ketahui kan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini sangat banyak memiliki pariwisata. Contohnya, potensi. Contohnya kayak di daerah Loksado, di mana di sana tuh banyak banget gitu Kak. Iya, ada banyak potensi daerah yang bisa kita gali, yang bisa kita ceritakan nantinya ke Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwasanya Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga punya pariwisata yang sangat baik, punya pariwisata juga yang nggak kalah saing yang ada di kabupaten-kabupaten lain. Benar sekali. Terus kita akan bertanya lagi nih kakak nih, selama kalian terpilih menjadi Utuh Aluh, ada nggak sih hambatan, tantangan, atau pastikan sebelum menjadi Utuh Aluh pastikan ada keringat, ada lelahnya, ada air matanya. Mungkin bisa diceritakan kepada para pemirsa HSSTP apa saja hambatan, tapi bagaimana kalian bisa menyelesaikannya gitu. Mungkin dari Utuhnya sendiri. Hambatannya lebih ke mental sih Kak. Lebih ke mental. Karena kan persiapannya itu agak panjang, terus juga kemarin penentuan GF ini berubah karena keadaan yang sekarang juga tidak bisa dipungkiri dari PPKM kan Kak. Keadaan yang sekarang akhirnya itu berpengaruh sekali ke mental. Mental akhirnya bagaimana kita bisa bikin diri kita stabil, tetap optimis, dan ulun rasa kemarin itu bahwa ketika kompetisinya berjalan panjang bukan hanya pengetahuan, bukan hanya kemampuan, tapi juga terkadang walaupun kemampuannya berlebih, ketika mentalnya drop, kelebihan itu malah makin turun, keadaan ulun malah di situ yang ulun tetap harus bisa konsisten di mental dan yang lain. Akhirnya sampai sekarang ulun masih bisa sampai duduk di sini bisa nampilkan yang terbaik karena harus bisa konsisten di mental tersebut sih Kak. Intinya konsisten. Iya, konsisten. Dengan apapun yang kita lakukan. Iya. Benar sekali. Kalau dari Aluhnya sendiri nih bagaimana nih? Hambatan pastinya yang pertama adalah jarak Kak. Karena karena Aluhnya dari negara jauh Kak. Mungkin peserta terjauh dari semuanya Kak. Oh, peserta terjauh ya dari semuanya. Dan nekat ya? Iya. Karena kita kalau tidak nekat tidak bisa ya. Nekat dulu ya. Lalu yang kedua fisik. Fisik. Karena masa pandemi cuaca juga turun naik Kak. Jadi fisik kesehatan tuh harus tetap dijaga. Jadi sebisa mungkin kita misalkan minum vitamin rutin atau tidur jangan terlalu malam. Jadi itulah kita harus bisa memanage risiko yang nantinya akan terjadi. Iya benar sekali. Tapi kalau dari Aluh sendiri, tadi kan dari Utuh sudah, tadi kakak dengar ada insecure ya. Kalau dari Aluh pernah insecure nggak sih? Pernah, pasti Kak. Insecure itu mungkin adalah masalah untuk semua orang. Karena kalau insecure ulun di tinggi badan juga sama. Karena ulun merasa kalau ikut Utuh Aluh pasti badannya harus tinggi, semampai gimana, badannya harus bagus gitu Kak. Jadi kalau saya lihat peserta lain yang badannya lebih tinggi dari saya, pasti saya kalah nih dari dia, gitu Kak. Sudah ada underestimate dulu, mau underestimate dulu dia, kalah nih Kak. Tapi bagaimana tuh cara meminimalisirnya Aluhnya sendiri? Karena saya meyakini bahwa di setiap orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di mana kalau saya menganggap itu ada kekurangan, itu mungkin akan membuat diri saya lebih down lagi. Jadi saya angkatlah kelebihan-kelebihan saya dibandingkan orang lain. Karena yang saya lihat orang itu lebih itu belum tentu di kelebihan saya ini dia miliki gitu Kak. Jadi yang ditonjolkan lagi itu adalah kelebihan ya. Iya. Jangan yang kita tonjolkan itu kekurangan kita. Karena kita kalau sudah memikirkan kekurangan tidak ada habisnya. Bener. Terus para pemirsa HSSTP atau pemuda-pemudi yang ada di HSSTP ini ingin tahu mungkin tips and trick untuk menang sebuah ajang di pemilihan Utuh Aluh. Mungkin dari Utuhnya sendiri. Tips triknya bagi ulun banyakin baca. Banyakin literasi sih Kak. Banyakin jangan pernah puas dengan diri sendiri.
terus nekat kata Bian tadi Kak. Nekat terus tidak bisa ya. Tidak bisa sampai sekarang. Coba terus entah nanti hasilnya kita sampai mana, akhirnya kita kenal bahwa oh ternyata kemampuan kita sampai di sini dan pilihannya antara dua, antara kita ingin memperbaiki atau cukup sampai di sini. Bagi ulun kita harus mempersiapkan itu sih Kak, literasi yang banyak, terus juga kenali diri sendiri dulu, apa yang pengen kita tampilkan. Setelah itu juga kebudayaan apa yang pengen kita sampaikan agar nantinya juga memiliki ciri khas daripada kontestan yang lain gitu sih Kak. Nah mungkin lebih itu sih daripada literasi, banyak juga pengetahuan tentang diri sama tetap semangat, nekat sih Kak. Nekat. Tidak nekat kita tidak bisa. Amunisinya dulu ya harus kuat ya. Iya, amunisi amunisinya. sebelum kita bertanding itu harus kuat ya. Mungkin kalau dari Aluhnya apa namanya tips and trick Oh ya? ya, tips and trick ulun pastinya ya tadi berusaha. Perbanyak belajar, perbanyak literasi, kemudian juga berlatih public speaking, itu penting menurut ulun. Nah, kemudian juga doa Kak. Kemudian minta restu orang tua itu penting karena menurut ulun sejauh ini doa orang tua itu yang paling the best, nggak ada duanya gitu. Nggak ada duanya sudah. Nggak ada duanya. Paling penting sudah ya. Paling penting. Tadi kan katanya kita harus belajar public speaking nih. Iya. Kalau Alu sendiri belajar public speakingnya di mana sih? Atau belajar sendiri? Atau ikut-ikut pembelajaran public speaking? Atau bagaimana nih? Kalau public speaking, ulun belajar sendiri aja Kak. Belajar sendiri. Oh mungkin di depan kaca. Iya, kali ya. depan kaca biasanya. Ngobrol. Utuhnya juga seperti itu. Dari buku Kak, dari belajar dari buku, terus juga kebiasaan sehari-hari kan memang diharuskan untuk berada di depan panggung juga, jadi memang harus untuk coba terus bagaimana jadi public speaker yang baik gitu Kak. Iya, benar sekali. Nih, sebelum kita akhiri nih, mungkin dari Utu dan Alif bisa memberikan motivasi ya kepada para pemuda, kepada para pemirsa STP yang ada di rumah, bagaimana sih kita dapat menjadi pemuda yang baik, beretika yang baik, berkepribadian yang baik, yang bisa berkontribusi lah untuk masyarakat. Mungkin bisa dibagikan, bisa sharing ke para pemirsa STP. Ya, bagi ulun menjadi seorang pemuda itu harus bisa berkontribusi karena kita ketahui misalnya bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, dan itulah bagi ulun menjadi seorang utuh Hulu Sungai Selatan, ulun harus bisa memberikan yang terbaik, kontribusi yang terbaik dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Jangan pernah merasa insecure, juga jangan merasa rendah diri. Kita memiliki tempat yang sama untuk bisa menonjolkan kelebihan kita untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu sih Kak. Mungkin kalau dari Alufnya bisa dibagikan motivasinya. Untuk seluruh teman-teman yang lain, yuk kita sama-sama untuk memajukan kabupaten kita, karena di sini kami berdua tidak akan bisa mewujudkannya tanpa ada kontribusi dari kalian semua. Jadi, ayo harago adat budaya kita, ayo sayangi tanah Banyu kita. Menarik sekali. Tepuk tangan dulu dong. Tegang sekali kita hari ini. Baik, terima kasih Utu dan Alu Hulu Sungai Selatan yang telah menyempatkan diri datang ke studio kita pada hari ini, telah berbagi informasi, motivasi dan juga inspirasi kepada para pemirsa STP. Terima kasih. Baik, para pemirsa STP yang ada di rumah, bisa kita tarik kesimpulannya ketika kita ingin mengikuti sebuah ajang, kita ketika memiliki ada usahanya, ada kerja kerasnya, ada ikhtiar, ada doanya, kita pasti akan bisa mencapai apa yang ingin kita dapatkan. Dan ketika kita sudah siap, ketika amunisi kita sudah siap, ketika ingin mengikuti sebuah ajang, ketika kita sudah berada di ajang tersebut, kita sudah akan percaya diri dengan sendirinya, kita sudah akan percaya diri, kita udah siap. Ketika kita kalah pun, kita merasa diri kita sudah yang terbaik. Oh, mungkin belum rezekinya, kalaupun itu kita kalah. Tapi ketika kita ikut suatu ajang, ketika kita mengunderestimate diri kita duluan, persiapan kita kurang matang, maka kita udah akan kalah duluan. Nah, daripada seperti itu, mending kita mempersiapkan diri dulu, ditahan dulu, mundur dulu deh. Tunggu dulu. Nah, nanti ketika kita sudah siap, baru kita siap tempur, kita sudah siap semuanya, maka kita juga akan siap menang. Benar kan? Iya. Benar. Baik, para pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, saya Rinanda Salsabila dan Saya Utuh Nawas. Saya Aluh Baiti.
Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.